wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dan NIM 12300240029. Dan saya Erina Udin Yunitasari dengan NIM 12300240017. Di sini kami akan membuat video praktikum tentang biolistrik. Yang pertama ada pengertian dari biolistrik. Biolistrik adalah fenomena listrik yang terjadi dalam sistem biologis seperti tubuh manusia atau hewan. Dalam konteks karya ilmiah, biolistrik merujuk pada kemampuan sel dan jaringan hidup menghasilkan dan merespon sinyal listrik. Dan menurut beberapa jurnal ilmiah, biolistrik adalah potensial listrik yang dihasilkan oleh aktivitas ion di membran sel. Potensial ini terjadi akibat perbedaan konsentrasi ion seperti Na+, K+, Ca2+, dan Cl- di dalam dan di luar sel, terutama neutron dan sel otot. Kemudian macam-macam gelombang. Yang pertama berdasarkan arah getar dan arah rambat, yang terdiri dari gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya, seperti contohnya gelombang tali, gelombang cahaya, dan juga gelombang permukaan air. Selanjutnya ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya, seperti contoh gelombang suara di udara. Kemudian yang kedua berdasarkan medium perambatannya, yaitu ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium atau zat perantara untuk merambat. Contohnya di sini gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang tali. Kemudian ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak menurunkan medium untuk merambat, bisa melalui ruang hampa, seperti contoh cahaya, sinar X, dan gelombang radio. Kemudian selanjutnya ada yang berdasarkan dimensi perambatannya. Yang pertama ada gelombang satu dimensi, merambat dalam hanya satu garis lurus, contohnya gelombang pada tali. Kemudian ada gelombang dua dimensi, yaitu merambat di bidang datar, contohnya gelombang air. Dan ada gelombang tiga dimensi, yaitu merambat ke segala arah, contohnya gelombang suara di udara. Baik, selanjutnya adalah isyarat kelistrikan pada tubuh. Isyarat kelistrikan pada tubuh dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada EMG. EMG merupakan singkatan dari elektromyografi, yaitu suatu pemeriksaan medis yang digunakan untuk mengevaluasi aktivitas listrik otot dan saraf yang mengontrolnya. EMG membantu mengetahui apakah otot atau saraf mengalami gangguan. Kemudian kepanjangan dari EMG sendiri elektromyografi. Dalam bahasa Inggris, electromyography. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam EMG di sini, elektromagnetoterapi ini, yang pertama ada elektrodra jarum atau elektrodra permukaan untuk menangkap sinyal dari otot. Kemudian yang kedua, mesin EMG sendiri untuk penguat dan perekam sinyal. Kemudian monitor atau komputer untuk menampilkan grafik aktivitas otot. Kemudian yang terakhir, amplifier atau kabel konduktor. Kemudian berikutnya cara penggunaan EMG di sini ada beberapa tahapan umum. Yang pertama, persiapan. Pasien diminta untuk rileks, kemudian area kulit dibersihkan. Kemudian yang nomor 2, pemasangan elektrodra yang terdiri dari elektrodra permukaan yang ditempel di atas kulit untuk pengukuran umum. Kemudian elektrodra jarum yang dimasukkan ke dalam otot untuk analisis mendalam. Kemudian nomor 3, perekaman sinyal. Pasien diminta menggerakkan otot atau tetap diam. Kemudian mesin EMG digunakan untuk mencatat aktivitas listrik otot selama kontraksi atau istirahat. Kemudian yang nomor 4, interpretasi hasil, yaitu dokter melihat bentuk dan pola sinyal untuk menentukan ada atau tidaknya gangguan saraf atau otot. Kemudian yang terakhir ada fungsi dari EMG sendiri. Yang pertama untuk mendiagnosis gangguan saraf perifer seperti neuropati atau carpal tunnel syndrome. Yang kedua mendeteksi kelainan otot seperti distrofi otot. Kemudian menilai kerusakan saraf tulang belakang seperti pada hernia diskus. Kemudian yang terakhir menentukan lokasi dan tingkat keparahan gangguan neuromuskuler. Baik, untuk isyarat kelistrikan tubuh yang kedua ada EKG, yaitu EKG di sini adalah elektrokardiografi, yaitu suatu prosedur medis untuk merekam aktivitas listrik pada jantung. Hasil rekaman ini disebut elektrokardiogram yang digunakan untuk mendeteksi gangguan irama jantung, kemudian kerusakan otot jantung, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan fungsi jantung. Seperti yang saya sebutkan tadi, kepanjangan EKG di sini adalah elektrokardiografi, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut ECG atau elektrokardiografi.
Kemudian selanjutnya ada alat yang digunakan dalam EKG. Yang pertama ada elektrokardiograf, alat utama yang merekam sinyal listrik dari jantung. Yang kedua ada elektroda yang biasanya terdiri dari 10 elektroda, 4 pada bagian tubuh dan 6 di dada untuk menangkap sinyal listrik. Kemudian selanjutnya ada kabel penghubung elektroda ke mesin EKG, dan yang terakhir ada kertas grafik atau monitor digital menampilkan hasil berupa gelombang EKG. Kemudian ada cara penggunaan EKG. Yang pertama, persiapan pasien. Pasien diminta berbaring tenang di atas tempat tidur atau meja periksa. Kemudian area kulit tempat pemasangan elektroda dibersihkan dengan buluh halus dapat dicukur. Yang kedua, ada pemasangan elektroda. 4 elektroda dipasang di pergelangan tangan dan di pergelangan kaki, dan 6 elektroda dipasang di dada, V1 sampai V6, pada posisi tertentu sesuai standar medis. Kemudian yang ketiga ada perekaman sinyal. Setelah semua elektroda terpasang, mesin EKG akan mulai merekam. Proses ini berlangsung sekitar 5 sampai 10 menit. Dan yang keempat ada analisis hasil. Hasil rekaman menunjukkan gelombang P, QRS, dan T yang mempresentasikan aktivitas listrik di berbagai fase siklus jantung. Dokter akan menganalisis apakah ada kelainan irama, aritmia, pembesaran jantung, atau tanda-tanda serangan jantung. Kemudian ada fungsi dari EKG di sini, yaitu pertama untuk mendeteksi gangguan irama jantung atau aritmia, kemudian yang kedua untuk menilai kerusakan otot jantung akibat serangan jantung, kemudian yang nomor 3 untuk mengidentifikasi pembesaran jantung atau gangguan struktur jantung, kemudian yang keempat untuk memantau kondisi jantung pada pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi atau gagal jantung, kemudian yang terakhir untuk menilai efek samping obat-obatan terhadap jantung. Syarat kelistrikan yang selanjutnya ada EEG. EEG atau elektroensefalografi adalah suatu prosedur yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak. Aktivitas ini ditangkap melalui elektroda yang ditempatkan di kulit kepala dan ditampilkan dalam bentuk gelombang otak. EEG sangat berguna dalam mendiagnosis gangguan neurologis seperti epilepsi, gangguan tidur, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi otak. Kepanjangan dari EEG sendiri merupakan elektroensefalografi yang dalam bahasa Inggris dapat dikatakan elektroensefalografi. Kemudian ada alat yang digunakan untuk EEG di sini seperti mesin EEG atau elektroencephalograph, yaitu alat utama untuk merekam sinyal. Kemudian elektroda EEG biasanya ada 16 sampai 32 banyaknya untuk ditempelkan pada kulit kepala menggunakan gel kondusif. Kemudian ada topi EEG atau EEG cup untuk alat bantu untuk memudahkan pelekatan elektroda sesuai standar sistem 10 sampai 20. Kemudian ada komputer atau monitor untuk menampilkan dan menyimpan hasil rekaman. Kemudian yang selanjutnya ada cara penggunaan EEG. Yang pertama, persiapan pasien. Pasien disuruh untuk duduk atau berbaring santai. Kemudian kulit kepala dibersihkan dari minyak agar elektroda menempel dengan baik. Kemudian yang kedua, pemasangan elektroda. Elektroda di sini atau topi EEG dipasang di kepala sesuai titik-titik serandar. Kemudian diberikan gel konduktif agar sinyal listrik otak dapat diterima dengan baik. Kemudian yang nomor 3, proses perekaman. Pasien diminta diam, kadang diminta tidur juga, kemudian bernafas dalam atau melihat lampu berkedip seperti stimulasi cahaya. Kemudian perekaman berlangsung 20 sampai 40 menit untuk EEG rutin. Kemudian yang keempat di sini ada analisis hasil di mana sinyal otak ditampilkan dalam bentuk gelombang seperti delta, theta, alpha, beta. Kemudian dokter spesialis saraf menganalisis pola gelombang untuk mendeteksi kelainan. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari EEG. Yang pertama untuk mendiagnosis dan memantau epilepsi dan kejang. Kemudian mengevaluasi gangguan tidur. Yang ketiga menilai kerusakan otak akibat trauma, stroke, dan infeksi. Yang keempat memantau aktivitas otak selama operasi. Yang kelima mengidentifikasi kematian otak. Dan yang terakhir membantu menilai fungsi otak pasien koma. Baik, isyarat kelistrikan tubuh selanjutnya ada ENG. ENG di sini adalah teknik pencatatan aktivitas listrik otot-otot mata untuk menilai gerakan mata, terutama dalam konteks keseimbangan dan fungsi vestibular atau telinga bagian dalam. Kepanjangan ENG di sini adalah elektronistalmograf. Kemudian ada alat yang digunakan pada ENG sendiri. Yang pertama ada elektroda ditempatkan di sekitar mata serta digunakan perangkat perekam sinyal biolistrik. Kemudian ada cara penggunaan alat tersebut. Yang pertama ada pasien diposisikan duduk atau berbaring, kemudian elektroda ditempelkan di sekitar mata, lalu pasien diminta untuk mengikuti cahaya atau melakukan gerakan mata tertentu. Kemudian fungsi dari ENG di sini untuk mendeteksi gangguan vestibular atau keseimbangan pada tubuh, kemudian menilai penyebab pusing atau vertigo, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi masalah pada sistem saraf pusat yang mempengaruhi gerakan mata. Kemudian yang kelima ada ERG. ERG adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh retina saat terkena cahaya. Kepanjangan dari ERG sendiri merupakan erektoretinografi.
Kemudian alat yang digunakan pada ERG di sini adalah elektrodra khusus yang biasanya berupa lensa kontak elektrodra, kemudian sumber cahaya misalnya menggunakan flash, dan alat perekam sinyal berupa sinyal listrik retina. Cara penggunaannya, yang pertama mata pasien diberi tetes mata untuk melebarkan pupil. Kemudian elektroda lensa kontak diletakkan di kornea mata. Kemudian mata distimulasi dengan cahaya dan respon listrik retina direkam. Selanjutnya ada fungsi dari ERG sendiri. Yang pertama ada menilai fungsi retina, dan yang kedua mendeteksi kelainan seperti retinitis pigmentosa, degenerasi makula, dan gangguan retina bawaan. Baik, untuk isyarat kelistrikan tubuh yang berikutnya ada EOG, yaitu teknik untuk merekam potensi listrik yang dihasilkan oleh pergerakan pola mata. Kepanjangan EOG di sini adalah elektrookulografi. Kemudian ada alat dari EOG sendiri, yaitu elektroda yang ditempel di sekitar mata, di sisi kanan, kiri, atas, dan bawah. Kemudian alat rekam sinyal. Kemudian ada cara penggunaan dari alat EOG sendiri. Yang pertama, elektroda ditempelkan di kulit sekitar mata. Kemudian pasien diminta menggerakkan mata ke arah tertentu seperti kiri, kanan, atas, dan bawah. Dan yang terakhir, perubahan tegangan akan direkam. Selanjutnya untuk fungsi EOG di sini adalah untuk mengukur gerakan mata secara horizontal juga vertikal. Kemudian digunakan dalam bidang oftalmologi atau neurofisiologi. Kemudian fungsi yang terakhir untuk dapat digunakan dalam kontrol alat bantu seperti pada kursi roda elektrik yang juga menggunakan gerakan mata. Untuk isyarat kelistrikan pada tubuh yang terakhir ada EGG, yaitu metode non-invasif yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otot lambung. Aktivitas ini menggambarkan ritme dan frekuensi gelombang listrik dari lambung yang mengatur gerakan peristaltik pencernaan. Pemeriksaan ini membantu mendiagnosis gangguan motilitas gastrointestinal seperti gastroparesis. Kemudian ada kepanjangan dari EGG sendiri, yaitu elektrogastrografi. Kemudian alat yang digunakan pada EGG di sini, yang pertama mesin EEG sendiri yaitu elektrogastrograf untuk alat utama yang menerima sinyal listrik pada lambung. Kemudian yang kedua, elektrodra EGG yang ditempelkan di permukaan kulit perut. Kemudian yang ketiga, amplifier untuk memperkuat sinyal listrik yang sangat lemah dari lambung. Kemudian komputer atau monitor untuk merekam dan menampilkan hasil perubahan berupa grafik gelombang listrik lambung. Kemudian selanjutnya cara penggunaan EGG di sini. Yang pertama, persiapkan pasien berpuasa kurang lebih 6-8 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian selanjutnya kulit perut dibersihkan dari minyak atau kotoran agar elektroda menempel dengan baik. Kemudian yang kedua, pemasangan elektroda di sini ditempelkan di bagian atas abdomen di atas lambung. Kemudian posisi elektroda disesuaikan dengan antrum dan badan lambung. Yang nomor 3, perekaman aktivitas. Aktivitas lambung direkam dalam keadaan puasa dan setelah makan ringan. Kemudian rekaman berlangsung selama 30-90 menit. Kemudian yang keempat, analisis data. Pertama, gelombang lambung dinilai berdasarkan frekuensi dan amplitudo. Normalnya frekuensi 3 siklus per menit atau CPM. Kemudian ada fungsi dan tujuan dari EGG sendiri. Yang pertama, untuk mendiagnosis gastroparesis atau lambung kosong lebih lambat dari normal. Kemudian mengevaluasi dispepsia fungsional dan gangguan pencernaan kronis. Kemudian menilai respon lambung terhadap makanan atau pengobatan. Dan yang terakhir digunakan dalam penelitian klinis tentang motilitas gastrointestinal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.